A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la-in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Nah, lihat ya. Ini udah bagiannya tersendiri nih. Jadi kalau kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana larangan Allah agar kita berkumpul dengan orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah, ini baru digambarkan, dikisahkan dengan contoh. Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim dalam rangka mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara. Dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam li abihi kepada bapaknya Azar yang bernama Azar. Jadi Azar ini, jadi yang dimaksud ini ada mufasir mengatakan bukan bapak kandungnya, tetapi pamannya. Jadi Azar ini ada yang mengatakan dia adalah bapak kandungnya, ada yang mengatakan dia adalah pamannya. Karena abi itu bisa dimaknai juga, paman bisa dianggap sebagai bapak. Tapi abi di sini adalah maknanya sebagai ayahnya, Azar. Karena nanti dilihat dari tarikh sejarah, bisa melihat ini apakah bapak kandungnya, apakah pamannya. Karena istilah-istilah bapak juga kadang-kadang kan bisa disematkan kepada paman, pada uak.
Ya, kalau di kita paman dua, tapi di daerah Arab, di daerah sono, mungkin di daerah-daerahnya Nabi Ibrahim itu, ya ini di daerah-daerah Palestina itu misalnya, itu tidak terkenal namanya paman atau juga dengan wak, tapi semua bapak-bapak gitu, jadi begitu. Ya. Jadi kalau ada mufasir yang mengatakan adalah pamannya, ya bisa jadi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Atattakhidhu asnaman aliha. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Kenapa? Karena Azar ini kerjaannya adalah bikin patung, memahat patung. Yang patung itu dibuat untuk pesanan orang-orang yang nanti disembah. Maka kemudian Ibrahim bertanya kepada Azar, ayahnya atau pamannya, pantaskah engkau menjadikan asnam, patung-patung ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika itu Ibrahim sudah jadi pemuda, harusnya usianya sudah masuk ke 20-21 tahun, yang sudah mulai dewasa pemikirannya. Nah, dia melihat bagaimana orang tuanya, pamannya ataupun ayahnya dalam ayat ini, itu dia pamannya yang membuat patung, kemudian patung itu disembah-sembah oleh orang-orang, gitu. Dan itu dianggap sebagai Tuhan. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, memang pantas kita nyembah berhala, nyembah patung selain Tuhan? Padahal patung itu kalian buat, kemudian kalian sembah-sembah. Nah, saya melihat kalian-kalian ini dalam kesesatan yang benar-benar nyata kesesatannya. Kalau istilah kata bodohnya bodoh banget gitu. Itu kalimatnya. Kemudian wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi setelah dia Nabi Ibrahim itu melihat patung, kemudian ngomong sama bapaknya, nanya bahasanya. Kemudian dalam kisah atau dalam sejarah itu Nabi Ibrahim dimarahin sama Azar. Jangan ngomong itu, kamu pergi. Gak pantas kamu ngomong sama berhala-berhala Tuhanmu ini, gitu kali-kalinya. Marah pada Azar. Maka kemudian Nabi Ibrahim pada malam hari, ya, dia bertafakur, memikirkan, berpikir. Apa yang dipikirkannya? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Ya, jadi ketika malam dia melihat bintang ke atas, langit itu kok ada yang terang tuh bintang. Ada satu bintang yang berterang. Kemudian qala hadza rabbi. Dia berkata, oh ini Tuhan saya kali ya. Ini Tuhan saya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi ketika bintang itu terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Jadi kalimatnya dilihatin aja bintang. Nah, ketika saatnya mau siang tiba, itu bintang kok hilang. Saya nggak suka dengan yang hilang-hilang. Gak mungkin Tuhan itu bisa hilang atau terbenam. Itu kalimatnya. Kemudian falamma ra'al qamaru bazighan qala hadza rabbi. Maka tatkala dia melihat rembulan, maka dia berkata Ibrahim ini, inilah Tuhan saya kalian. Falamma afala qala, maka tatkala rembulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Maka kemudian masih bertanya juga itu Nabi Ibrahim. Falamma ra'a-syamsa bazighatan, maka tatkala dia melihat matahari terbit dengan terangnya, qala hadza rabbi hadza akbar. Dia berkata, oh ini kali Tuhan saya, ini lebih besar, lebih terang.
Falamma afalat, maka tatkala matahari itu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dia berkata, Ibrahim, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi proses pencarian Tuhan atau pencarian Allah itu Nabi Ibrahim dimulai dengan melihat patung yang dibuat oleh bapaknya. Berpikir dia di patung bapak yang buat, disembah-sembah sama bapak sama orang-orang. Ini orang gak punya akal ya, bodoh gitu. Orang patung yang gak bisa bicara, yang gak bisa mendengar, kok diminta-minta, minta A, minta B, minta C. Bodoh, gak pantas. Maka ditanya, ditegur lah bahasa gitu. Ayah, emang kita pantas? Emang ayah pantas menjadikan patung-patung yang ayah sembah sebagai Tuhan? Gitu kalimatnya, kata Ibrahim. Maka marah tuh Azar itu. Nah, setelah itu Ibrahim melihat bintang. Wah, Tuhan saya, Tuhan itu mana ya? Dia melihat ke langit pada malam hari, dia melihat bintang. Oh, ini kali Tuhan saya. Tetapi tatkala bintang itu terbenam, wah, gak mungkin Tuhan kok bisa terbenam. Saya gak suka dengan sesuatu yang terbenam. Tuhan tak mungkin terbenam. Maka kemudian dia melihat ada rembulan di atas. Oh, ini kali Tuhan saya, cahayanya terang. Tetapi kemudian tatkala rembulan itu tenggelam, dia ngomong kembali, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku ini adalah orang-orang yang sesat. Gak mungkin Tuhan kok tenggelam. Maka kemudian pada siang hari dia lihat matahari. Wah, ini Tuhan saya, ini Tuhan, ini besar nih, ini besar, pantas jadi Tuhan. Tetapi tatkala matahari terbenam, maka kemudian Nabi Ibrahim kecewa kembali. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari apa yang kau sekutukan. Engkau menyembah patung, engkau menyembah bintang, engkau menyembah bulan, engkau menyembah matahari. Saya berlepas diri dari apa yang engkau sembah. Gitu kalimatnya. Karena pada saat itu ada juga orang yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Di agama-agama orang pada saat itu, di macam-macam tuh agama. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian menelaah benar Tuhan, tapi nggak mungkin Tuhan. Sampai kemudian, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini dipakai dalam doa iftitah. Kita kan kalau takbiratul ihram bacakan Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya, atau mau dibaca inni wajjahtu. Nah, ini doa iftitah nih. Jadi kalau kita sedang sholat nih, Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu kalimatnya. Jadi kita memasrahkan sholat kita, ibadah kita, dan seluruh amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang hidup mati kita diserahkan kepada Tuhan yang menciptakan atau penguasa luar. Kita tidak menyekutukan, dan kita memang diperintahkan untuk melakukan itu. Dan kita dan saya termasuk orang yang muslim. Wa ana minal muslimin, kita adalah termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi itulah ketika sholat doa iftitah, baca dengan tenang, santai, resapi, maka akan dihadirkan dalam jiwa kita khusyuan. Jangan sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, aduh. Baca dulu iftitahnya santai. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya, adalah dari mulai Allahu Akbar kabira,
Inni wajah itu boleh, tapi baca inni wajah itu juga bagus. Allahu Akbar. Inni wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Gitu kan? Wa ma ana minal musyrikin. Jadi aku pasrahkan, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kemudian inna salati wa nusuki, itu di ayat yang lain ada yang lain. Sungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang menciptakan, Tuhan segala-galanya. La syarika lahu, aku tidak menyekutukan Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintahkan jangan sampai menyekutukan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa iftitah yang dimaktub oleh Allah, tertulis di dalam surat Al-An'am ayat 79. Kemudian setelah itu apa? Wa hajjahu qaumuh, dan kaumnya membantahnya. Jadi qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah padahal Dia benar-benar telah memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Kemudian wasi'a rabbi kulli syai'in 'ilma, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Jadi setelah itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kemudian menemukan Tuhan itu. Apa Tuhan? Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku berpasrah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Kemudian kaumnya membantah. Tidak, Ibrahim, Tuhan ini patung. Tuhan kami ini adalah bulan, Tuhan kami adalah bintang, Tuhan kami adalah matahari. Maka kata Nabi Ibrahim, kamu mau membantah aku kalau aku meyakini bahwa Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut akibat buruk dari apa yang akan dilakukan oleh apa yang kau sekutukan itu, kecuali kalau Allah yang berkehendak. Di kalimatnya begini, Ibrahim, kamu sudah mencaci maki sembah-sembahan kami, maka tunggu sembahan-sembahan kami akan mengazabmu, sembahan-sembahan kami akan menghukummu. Gitu kalimatnya. Maka kata Nabi Ibrahim, la wala akhafu ma tusyrikuna bi syai'in illa ayyasha rabbi syai'an wala akhafu ma tusyrikuna bi. Aku nggak takut akibat dari apa yang dihukum atau akan dihukum oleh Tuhanmu itu. Aku takut sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku sebagai Tuhanku. Itu kalimat. Jadi kalimatnya diancam oleh Nabi Ibrahim oleh kaum yang menyembah berhala tadi. Kamu sudah mengolok-olok, mempermainkan Tuhan kami. Tunggu ya, hukuman Tuhan kami akan menghukum kamu, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, nggak takut gue, nggak takut saya. Sok buktikan, Tuhan kamu bisa nggak membuat malapetaka, memadorotkan saya, kata Nabi Ibrahim. Saya lebih takut sesuatu apa yang dikehendaki Allah kepada saya, kecuali Allah berkehendak tentang sesuatu bagi saya. Illa yasha rabbi syai'a, artinya bahwa kecuali Tuhan menghendaki sesuatu. Dan ilmu Tuhanku itu meliputi segala hal, dan harusnya kalian menggunakan pikiran kalian untuk mengambil pelajaran. Gitu kalimat. Kemudian wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultana. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya.
Jadi kalimatnya begini, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kalimatnya begini, kan kalimat begini sebenarnya. Ibrahim, takutlah kamu pada hukuman daripada berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami ini. Maka kata Ibrahim, bagaimana kami takut, bagaimana saya takut kepada berhala yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Itu kalimatnya. Yang kamu persekutukan, padahal kamu sendiri tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan kepada untuk mempersekutukan. Di kalimatnya begini, simpel kalimat ini. Kamu nggak takut apa? Kamu sudah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah nggak perintahkan, gitu kan? Saya nggak takut dengan apa yang kau sembah. Sebagaimana kamu nggak takut kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang nggak Allah perintahkan. Allah nggak perintahkan kalian menyembah patung, menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, tapi kok berani-beraninya kalian menyembah itu di belakang Allah, selain Allah, gitu kan ya. Sedangkan saya sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Saya tidak perlu takut lagi. Saya ada Allah, kamu ada siapa? Gitu kalimatnya, gitu kali berbantah, berdebat. Kemudian fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahuinya? Jadi apa namanya? Nabi Ibrahim itu kan setelah pencarian itu kemudian mendapat keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kemudian dia berdebat mendatangi kaumnya. Setelah dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat nabi, mendapat risalah untuk membenarkan umatnya. Maka kemudian dia datang lagi kepada bapaknya, kepada kaumnya. Wahai kaumku, tinggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Nanti di lain ayat-ayat di lain surat kita menjelaskan. Maka kemudian kata orang-orang yang menyembah berhala itu, wahai Ibrahim, takutlah kamu kepada Tuhan kami, karena Tuhan kami akan menghukum. Maka kata Nabi Ibrahim, saya tidak takut dengan sesuatu yang engkau buat sendiri, yang engkau sembah, yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Saya tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan selain Allah. Sebagaimana kalian gak takut dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian buat sendiri, yang Allah tidak memerintahkan itu. Dan mana yang lebih aman daripada azab? Apakah kamu yang sekarang menyembah Tuhan selain Allah, ataukah saya yang menyembah Tuhan Allah yang menciptakan segala hal? Itu kalimatnya bertanya gitu. Nanti pergunakan akal kamu dong. Coba kamu pikirkan. Dan Nabi Ibrahim berdebat menggunakan logika atau pemikiran. Contoh gini, Padalan nyembah patung, Padalan bikin patung dari batu apa. Kemudian Padalan sembah-sembah, kasih sesajen, kasih wangi-wangian. Padalan tahu kalau itu patung dari batu karena yang buat. Tapi Padalan sembah-sembah, perlakukan dimandiin kembang 7 rupa, tiap malam Padalan kelilingi, sembah-sembah, minta-minta, ya Tuhan kami, ya patung, dikasih nama lah si Latak misalnya, ya Latak saya minta rezeki berlimpah, ya Latak saya minta punya bini 10 misalnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan logika yang benar, pemikiran yang benar, kira-kira bodoh nggak itu orang? Bodoh. Nah, beda dengan saya misalnya. Saya sholat, saya puasa, saya sedekah, karena saya diperintahkan oleh Allah dan saya hanya menyembah Allah. Nah, sekarang yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Maka yang aman daripada bencana atau malapetaka yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya adalah orang yang menyembah patung apa yang menyembah Allah? Yang menyembah Allah. Maka pergunakan akal. Nah, itulah yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kalian kok menyembah patung,
patung yang kalian buat disembah-sembah, dan Allah tidak pernah memberikan perintah untuk menyembah patung. Nah sekarang gini, kalau memang itu Tuhan, coba datangkan hukuman untuk saya nih, buktikan, datangkan hukuman untuk saya kalau memang Tuhan. Begitu kata Nabi Ibrahim. Soal pakai pikiran, nah, gitu. Jadi ketika ditanya kenapa mereka menyembah patung, ternyata dalam ayat yang lain penyembahan terhadap patung itu adalah sebagai wasilah perantaraan mereka kepada Tuhan. Ini loh wakil Tuhan di bumi. Inilah Tuhan yang bisa menyampaikan doa-doa saya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ketika mereka ditanya siapa Tuhan, itu pasti jawabannya Allah. Cuman mereka untuk menyembah Allah ada perantara gitu. Jadi diibaratkan kayak misalnya gini, padahal sakit, yang menyembuhkan kan Allah, maka padahal minta percaya ke dokternya, dokter yang nyembuhin loh. Padahal dokter itu hanya wasilah. Nah itulah yang dianggap sebagai wasilah. Padahal kalau kita beribadah nggak perlu lagi melalui perantaraan, beribadah langsung kepada Allah. Adapun wasilah itu rekomendasi atau syariat jatuhnya. Syariat itu apa? Karena kita nggak tahu caranya, maka orang yang diminta kita untuk menunjukkan jalan, nah itulah yang disebut dengan para ahli. Misalnya baik itu ustadz, kiai, ulama, itu ahli, tapi bukan Tuhan. Contoh gini, padahal mau pergi ke contohlah pergi ke Garut, umpamanya belum pernah ke Garut, maka Pak Dahlan nggak tahu tuh Garut seperti apa, tapi Pak Dahlan diberikan peta. Ya udah, kata-kata saya Pak Dahlan tahu ke Garut, buka aja peta tuh, ikutin aja Google Map. Nah Google Map itulah perantara, wasilah untuk menuju ke daerah saya, tapi bukan Tuhannya, bukan tujuannya gitu. Jadi tujuannya. Nah itulah yang disebut dengan wasilah. Kenapa kita misalnya bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada para ulama-ulama? Kenapa? Karena mereka itulah yang menjadi sabab kita mendapatkan petunjuk gitu. Dengan keberkahan para alim ulama, keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita berharap bahwa akan dipermudah. Contoh begini, padahal belanja mau beli peci ke toko A, padahal sudah kenal sama ya punya toko, padahal juga direkomendasikan sama bos toko atau kepercayaan di toko. Tentu kan di toko itu ada yang punya toko, di toko itu ada orang yang dipercaya, padahal belinya nggak melalui jalur yang biasa, tetapi melalui kepercayaan yang punya. Maka harganya misalnya kalau umum harganya 100.000, kalau kita beli dari orangnya yang dipercaya sama bosnya cuma 50.000. Jadi kita dapat potongan harga 50.000. Nah itu jalan pintas mempermudah kita. Nah kita bersolawat, bertawasul kepada Nabi itu dengan harapan bahwa kita akan lebih cepat kita berhajat dengan Allah. Jadi kayak gini, padahal bawa motor, lupa nggak pakai helm, atau lupa bawa STNK misalnya atau wasi, tapi padahal kenal sama komandan Satlantas Jakarta Timur, tetangga lah, teman lah, padahal diberhentiin sama polisi, cik, mana SIM STNK, aduh saya lupa. Nah padahal dia tahu, Pak kenal sama Pak Pulan kan? Oh itu komandan satuan saya, itu kan tetangga saya Pak. Pak itu, oh tetangga bapak, ya udah Pak lewat aja. Jadi seharusnya kita ditilang gara-gara kita bertawasul dengan orang itu. Nah kita jadi bebas. Nah itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Seharusnya kita dimasukkan ke neraka karena ada syafaat Rasulullah, karena kita selalu bersolawat, selalu berdoa untuk Rasulullah, maka kita dimasukkan ke surga gitu. Tapi caranya diibaratkan orang yang seharusnya ditilang tetapi kemudian diberikan bebas. Nah itu yang dimaksud, walaupun secara hukum itu melanggar, tetapi ada kekhususan tersendiri gitu. Karena kan hak untuk menghukum itu kan Allah, ya kan? Menghukum itu kan hak manusia, tapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mudah ketika Allah berkehendak, orang yang hidupnya sekalipun dia berbuat dosa
hanya sekali ketika menjelang kematian yang berbuat kebaikan, maka kalau Allah berkehendak dia akan dimasukkan ke surga. Atau sebaliknya, orang yang sepanjang hidupnya beribadah kepada Allah, tetapi kemudian menjelang kematiannya dia bermaksiat kepada Allah, maka dia dimasukkan ke neraka. Itu apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dekati Allah dengan perantaraan kita selalu meminta syafaat, meminta rekomendasi dari kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersolawat kepada Nabi. Baik, ada pertanyaan? Jelas? Ada yang tanya enggak? Ini saya ngalami. Soal apa? Apa namanya? 79 kan ada simbol yang bulat, itu fungsinya apa? 79 simbol yang bulat. Yang di mana nih? Dia 79. Oh itu. Jadi untuk membaca 0 O namanya. Jadi alifnya itu 0, jadi jangan ada harakat, maksudnya gitu. Kosong. Untuk memaknai O itu artinya jangan dipanjangkan. Jadi setiap kata anak, setiap lafaz anak, nah itu dipendekkan cara bacanya. Wa ma ana minal musyrikin. Walaupun ada alif di na-nya. Wa ma ana, itu ada alif tuh. Nah, karena dalam kaidah bahasa, maka anaknya di situ dibacanya pendek. Maka ditandai 0, atasnya O gitu, untuk menunjukkan kalau dibaca jangan dipanjangkan. Wa ma ana minal musyrikin. Ini nanti padaran kalau menemui dalam ayat Al-Quran dengan tipe yang sama di kata ana ataupun di kata-kata yang lainnya ada 0 O, maka jangan dipanjangkan, tapi satu ketukan saja. Ya, jelas.